pada waktu terjadi penggeledahan di rumahnya Pak Hasto, saya sendiri tuh yang mendampingi di rumah di sana, ada 16 orang penyidik. Saya bicara langsung dengan Kasatgasnya KPK yang bernama Saudara Rosa itu. Bagaimana mereka melakukan penyitaan, penggeledahan segala macam. Nah, ditemukan katanya ada flash disk. Lantas saya tanya, flash disk ini ditemukan di ruangan yang mana? Di ruangan yang mana ditemukan? Terus siapa yang punya? Kalau begitu, buatkan berita acaranya, saya ingin tahu apa di dalam. Apa yang ada di dalam flash disk itu. Sampai sekarang saya nggak pernah diberitahu sampai dibuatkan berita acara itu. Tapi tadi Anda mengatakan bahwa ini kasus bukan murni hukum, murni politik, itu dasarnya apa mengatakan enggak, itu? ini rangkaian dari awal dulu dong. Nah, rangkaian dari awal. Nah, jadi kalau jawaban yang paling tepat, kenapa ini kami menyebut ini loh murni politik, murni perkara politik? Sekarang gini deh Mbak Nana, Mas Hasto ini bukan pejabat negara, ya kan? Perkara ini tidak sepeser pun merugikan keuangan negara. Kalaupun ini perkara suap yang sebagaimana ditebuskan pada pengadilan itu, ini kan sudah ingkrah nih, sudah ingkrah. Ini perkara ini pun memang harus dikerjakan, dilaksanakan. Terlalu besar lembaga KPK untuk menyelesaikan ini. Ya, saya kira cukup Polsek yang menangani perkara cuma 400 juta kok. Ya kan, kenapa harus KPK? Jadi ini rangkaian-rangkaian yang kita rasakan. Maka kami meyakini betul ini memang murni perkara politik, bukan perkara murni perkara politik. Itu kenapa? Apakah karena memang targetnya Sekjen PDI Perjuangan untuk menghancurkan partai atau bagaimana? Atau untuk menyingkirkan Mas Hasto? Itu Mbak Nana sudah jawab. Enggak, makanya itu kan datanya dari Anda. Ini murni perkara politik. Apa dasarnya? Nah, jadi gini, yang terpenting kan saya kan harus bicara dong bagaimana keadaan hukum ini dilakukan dengan cara yang baik atau tidak. Nah, salah satu pada waktu bagaimana kami mengajukan pra peradilan itu. Pra peradilan itu Mbak Nana, itu kami meminta kepastian hukum. Apakah statusnya seorang tersangka Mas Hasto itu sah atau tidak? Apakah sudah dilakukan secara baik dan benar? Tapi banyak juga kan tersangka yang mengajukan pra peradilan kemudian kalah. Contohnya Ketua Umum Partai Golkar dulu Setia Novanto 2 kali pra peradilan juga ditolak. Artinya bukan hanya Mas Hasto yang mengajukan pra peradilan, tapi banyak juga tersangka-tersangka lain, pejabat-pejabat politik juga yang mengajukan kemudian kalah dan tetap ditahan. Jadi saya tidak dalam membahas perkara orang lain. Jadi artinya begini, kami membawa perkara ini ke pengadilan untuk menguji sebenarnya apakah Mas Hasto ini penetapan ini sah atau tidak. Nah, kan mungkin teman-teman semua udah lihat tuh, Mbak Nana udah lihat bagaimana keputusan pra peradilan itu kan. Satu, dengan alasan katanya ini dianggap obscure label, dianggap kabur dan tidak jelas. Terus kemudian dengan alasan kenapa si perindik yang 2 itu, kenapa dibuatkan permohonan digabung menjadi 1. Emang di mana diatur ketentuan mau digabung kek, mau tidak kek gitu kan. Nah terus pertanyaannya begini, kalau saya mengikuti cara pemikiran dari hakim tersebut, nanti kalau KPK bikin 5 penyidikan sprindik, harus 5-5-nya gugatan pra peradilan. Apa harus kami bikin 50 gugatan? Nah, sementara ajas peradilan tahu nggak Banana apa? Kan harus mudah, cepat, ringan, sederhana. Nah, jadi nggak ada diatur mengenai itu. Terus yang kemudian, kenapa tidak pernah dipertimbangkan itu saksi-saksi fakta yang sudah kami hadirkan? Ada ahli yang kami datangkan, baik dari termohon maupun dari pemohon. Nggak ada dalam pertimbangan itu. Si hakim bilang ini ada 364 halaman. Setelah kita ikutin cuma 6 lembar diputuskan. Dan tidak ada pertimbangannya, tidak ada penjelasan yang konkret terhadap itu. Kalau Anda menyebutkan, satu lagi yang paling saya mau jelasin. Mbak, yang namanya pra peradilan itu tidak ada putusan yang namanya NO. Ini putusan abu-abu ini. Harus jelas dong, diterima atau ditolak. Nah, kalau itu NO, ini kan hukum acara pidana yang kita pergunakan untuk menguji sah atau tidak. Keputusannya hukum acara perdata, NO. Nah, kalau NO yang dipakai, aku boleh kasasi dong. Iya kan? Nanti kita serahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kalau jadi karena sikapnya seperti itu, ini memang murni gak ada perkara, bukan perkara hukum. Kalau misalnya tadi Anda mengatakan bahwa ini murni perkara politik, tadi Bang Roni Talapesi, tim kuasa hukum lainnya juga menyebut ada intervensi pihak luar terhadap penahanan klien Anda, Hasto Kristianto. Ini siapa yang melakukan intervensi? Nah, kalau soal ada intervensi, ini jujur yang saya rasakan karena saya ikut betul selama persidangan 7 hari. Jadi ada intervensi? Ya tentu ada lah. Siapa yang melakukan intervensi? Siapa? Kalau masalah intervensi dilakukan itu kan kita sudah lihat putusan ini harus bisa diuji kok kebenarannya. Tetapi faktanya harus gugatan kita yakin betul harus diterima. Yang melakukan intervensi siapa? Siapa yang berkepentingan melakukan intervensi sehingga harus menahan Hasto Kristianto dan kami boleh dong menduga kan? Dugaannya siapa? Kami boleh dong menduga dong.
dengan latar belakang perkara yang betul-betul clear bahwa memang ini murni adalah perkara hukum yang harus kita menangkan, tetapi faktanya kita harus dikalahkan. Oke. Gitu loh. Sekarang Mbak Nana apa ya sekelasnya Prof Mulia, ada Bang Magdir, ada Dr. Patra, Dr. Alfon membuat gugatan disebut sumir, tidak jelas kabur. Gimana ceritanya sih Mbak Nana? Jadi siapa yang melakukan intervensi itu siapa? Nah, ini kan apakah lawan politiknya Mas Hasto ini yang kemudian berkali-kali disebut oleh Mas Hasto Pak Jokowi? Saya langsung tanya aja, Anda bisa jawab nggak? Nah ini dugaan kami, berarti ada campur tangan seseorang untuk merubah. Berarti itu benar. Dugaannya Pak Jokowi yang melakukan intervensi. Nah kalau itu kan kamu yang bilang tuh. Oke, kan kita tanya ke Bang Yohanes. Nah, gitu. Dugaannya yang melakukan intervensi itu. Loh, itu kan Mbak Nana yang jawab. Jadi kami meyakini ada yang nggak dijawab ada intervensi. Ada intervensi dari Ada pihak luar. intervensi. Oke, saya